Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga nih tentang materi yang akan saya jelaskan. Ini ada beberapa, yaitu pertama itu segmentasi menggunakan thresholding, segmentasi menggunakan clustering, K-means clustering, dan juga fitur ekstrak fitur tekstur seperti kabel. Pertama kita lanjut saja ke yang pertama, itu thresholding, menggunakan thresholding. Di sini menggunakan pertama itu menggunakan metode outshoot. Di sini bisa dilihat outshoot threshold di sini. Langsung saja kita buka ke MATLAB. Sudah tahu cara membuat gambar yang ini kita menggunakan point, sekali lagi gambar bawaan dari MATLAB. Ini hasil dari thresholding. Kalau kita lihat image aslinya itu ini image asli, ini hasil thresholding. Thresholding sendiri ini menghasilkan gambar hitam putih beneran, cuma kalau nggak hitam putih, ini hitam. Jadi dia itu membagi gambar menjadi dua wilayah, segmentasi menjadi dua wilayah, itu hitam putih thresholding. Itu yang outshoot, ini hasil outshoot, ini gambar asli. Kita lihat global thresholding. Ya, di sini hasil global thresholding. Kalau dilihat dari outshoot juga terlalu beda. Lihat di sini in binary ini yang mengubah, karena crate trace ini kan ya jadinya di hasilnya koma sekian. Ini binary ini yang menentukan mana yang di atas batas. Ini kan kalau lihat di level ini diambil dari crate trace. Kalau dilihat di sini, level itu adalah sebuah angka yang 0,49. Jadi binary ini membuat semua yang di atas level sini menjadi putih, dan yang di bawahnya itu menjadi hitam. Jadi sini menentukan mana yang background, mana yang objek. Ada lagi adaptive thresholding. Ya seperti ini. Ya, adaptive ini hasil dari adaptive thresholding yang asli, dan ini setelah dibinarikan. Jadi dilihat ya, setelah dilihat mana yang di atas dari thresholding yang di binarize, di threshold, setelah di cocok pixel mana yang nilai di atas threshold dijadikan putih, dan yang di bawah, nilainya di bawah threshold dijadikan hitam. Jadi seperti ini. Ini segmentasinya menggunakan thresholding. Ada lagi segmentasi menggunakan K-means clustering. Mungkin yang sudah menyelesaikan mata kuliah kecerdasan buatan, K-means ini mencari, ya, mengelompokkan berdasarkan jarak antar. Jadi sini anggap kita menggunakan image history, dan jangan lupa diubah ke gray ya. Ini contoh image-nya, stain lodang kayak seperti ini. Ini KK ini adalah ya jumlah cluster, di mana cluster ini adalah berapa banyak area yang diinginkan. Kalau tadi itu segmentation memakai thresholding, itu kan cuma 1 atau 0, jadi areanya cuma dua macam saja. Kalau yang ini K-means-nya bisa kita ubah sendiri. Jadi kalau misalnya 5, nanti akan berubah menjadi 5 area. Di sini kita reshape dari yang awalnya itu dia gambarnya itu satu dimensi, dua dimensi. Karena kalau dilihat di mana I-nya sini, sebentar kita clear saja ya. Jadi hilang di sini, lalu jalankan ini. Nah di sini kita lihat I. Kalau di double klik, nah ini adalah dua dimensi, X sama Y. Ini 1,2, 1,1 dan sebagainya. Nah sebelum di clustering itu kita ubah dulu menjadi satu dimensi, satu baris panjang di sini. Nah supaya bisa dilakukan menggunakan K-means-nya, fungsi K-means. Dan di sini kita baru ambil fungsi K-means-nya. Langsung F9 bisa. Ini ada beberapa warning
bebas dan tidak error. Nah, di sini kita setelah kita image kita reshape kembali dari yang tadi itu kan dari 2 dimensi ke 1, ini kita balikan lagi 1 ke 2 gunakan di sini dengan label image dan kita tampilkan image-nya. Nah ini K-nya tadi 5, berarti sini ada 5 macam area, yaitu biru tua, biru muda, hijau, kuning. Itu 4-nya. Warna apa lagi? Di sini ada merah kan? Ujung sini ya. Ini merah ya. Iya, ini sendiri. Jadi ini ada merah sendiri. Yaitu kalau misalnya ini kita ganti menjadi 3 misalnya. Nah ya, di sini ada 3. Jadi biru tua, biru muda, dan juga kuning. Kalau misalnya pakai gambar sendiri bisa, seperti biasa. Langsung ganti saja, dan jangan lupa diubah ke gray. Nah ya, jadi 3 cluster seperti ini. Jadi sini dapatnya objek asli, background, dan juga macam background. Jadikan 4 bisa. Sini. Jadi di bagian situ jadi agak merah gitu. Yaitu untuk clustering menggunakan image, menggunakan gambar gray, ya kan? Bagaimana kalau gambarnya itu berwarna atau RGB? Ya, bisa langsung saja. Ini fitur warna seperti RGB, HSP, CLAP, ICBC, dan NTSC. Bagi citra warna ini nggak usah kita langsung, nggak usah jadiin gray karena yang mau kita ubah jadi warna. Contohnya seperti ini, menggunakan image tadi, Haze nah ya ini Haze warna aslinya. K seperti tadi, ini bebas. Ya kan K-nya 3, lalu seperti tadi kita reshape. Kalau yang tadi itu jadiin satu dimensi, jadi satu baris saja, tapi ini karena kita menggunakan 3 matrix yaitu RGB kan, jadi ini kita menggunakan jadiin 2 dimensi tapi itu dikali 3, jadi sama seperti tadi tapi ini dikali 3 ya, masing-masing untuk satu matriksnya sendiri. Ini untuk R, G, ini untuk B. Baru kita gunakan K-means untuk masing. Oh ya, kalau ini, kalau image biasanya kalau di sini itu bagiannya error. Ya, kalau error seperti ini, ubah dulu gambarnya ke double. Jadi untuk mastiin kalau dalam digambar itu beneran angka. Setelah sini, lalu kita reshape lagi, jalankan lagi. Nah, bisa. Jadi setelah dibalik, lalu kita balikin lagi menjadi 3 matrix. Y sama dengan reshape. Nah ini hasil clustering atau segmentasi menggunakan K-means clustering pada gambar berwarna RGB. Kalau misalnya kalian mau mengubah RGB menjadi ini misalnya HSV, bisa. Misalnya itu HSV sembarangan, RGB langsung saja HSV, HSV ya namanya ya, HSV. Inputannya harus RGB. Lalu di sini show HSV. Nah di sini lihat sama hapus saja. Nah ini hasil HSV dan juga figur baru ya. Dan I. Oke, I-nya hilang. I Imrit Nestein. Figur unsur I. Nah ini hasil HSP. Ini hasil kalau misalnya kita menggunakan gambar asli.
apa itu tentang ini. Lalu kita show aja dulu. Lalu ini, lalu kita di sini ASP. Ini perbedaannya. Saturation apa satunya lupa. Ya, untuk ini yang ASP ada lagi CIE. Kalau ini agak berbeda karena CIE itu rumusnya pakai disebutannya XYZ, jadi makanya XYZ. Di sini ya untuk menampilkannya sama saja caranya. Kita ganti nama isinya aja. Independent function of variable. CIE sama dengan LGB. Oh ya, belum dijalanin, sorry. Nah ini CIE. Itu versinya lebih gelap. Dan untuk ECBCR sama juga pakai ECBCR, yaitu untuk pengubahan warna, clustering menggunakan warna. Nah ini selanjutnya nih fitur tekstur seperti Gabor. Yang segini agak panjang. Nah dia menggunakan image read. Oh, kita lihat clear saja kanan. Untuk clear command window segini kalian bisa klik kanan, clear command window, atau langsung aja klik CLC. Ya habis. Nah, selanjutnya kita ini ambil copy. Ini copy. Nah setelah kita mendapat image-nya, ini rancang berbagai fitur gabungan disesuaikan dengan frekuensi dan orientasi yang berbeda. Orientasi sampel diatur antara 0 bla bla bla. Untuk setiap langkah 45 derajat. Contoh panjang gelombang dengan peningkatan power of 2. Jadi pangkat 2 mulai dari 4 per square root 2 berarti akar 2. Akar 2 hingga panjang sisi miring 3. Jadi untuk mengubah semuanya, untuk mendapatkan ini. Oh iya, jangan lupa perhatiin. Ini untuk bagian itu. Lalu ekstraksi fitur besaran Gabor. Dulu. Lalu untuk mendapatkan for image collection intensitas. Jangan lupa di sininya jadiin sebaris. Kalau mau jadi beda baris bisa, tapi taruh titik 3 di sini. Ya. Mana fornya? Enggak ada fornya. Copy ya. Nah, di sini titik 3. Nah, baru bisa dijalanin. Ya. Untuk mendapatkan respon, saat membuat video gabung untuk kualifikasi akan berguna untuk menambahkan peta informasi. Jadi ini kita menambahkan peta di bagian mana fitur gabungnya, itu di koordinatnya. Ini udah dapat di x, y, wavelength. Dan di sini itu selanjutnya diubah ke bentuk vektor 6 poin, 0. Ada berapa poin? Ini dan bukan proses normalisasi. Gimana normalisasi ini, yaitu mengurangi setiap nilai dalam fitur X dengan nilai tengah atau ya, tengah rata, dan membagi hasilnya dengan standar defisiensi. Nah, setelah didapat itu barulah kita lakukan k-means cluster rate x, 2. Di sini kita menggunakannya hanya 2 saja. Dan dijalankan itu hasilnya nah seperti ini.
Jadi terpisah antara Kobe objeknya dengan sebuah backgroundnya. Kalau misalnya kita menggunakan hanya 3, nah seperti ini. Jadi terpisah Kobe. Backgroundnya terpisah. Tidak tahu jelas apa yang terpisah. Tapi ya itu, memisahkan objek dengan objeknya. Nah untuk soalnya nih, ini buatlah script untuk segmentasi citra menggunakan K-means clustering. Jadi pakai yang tadi clusteringnya ini, bukan Kobe. Ini clustering gray atau gambar dengan jumlah K tertentu. Ini K-nya kalian tentuin saja berdasarkan fitur warna HSP, CIE, dan JCBC. Nah untuk mengubahnya tadi, mengubah image ke HSP ini dari image RGB ke HSP pakai ini, CIE ya HS RGB ke CIE itu pakai XYZ. Nah untuk ke YCBCR itu YCR sama aja RGB YCBCR. Review terus untuk image-nya sendiri pakai ini aja. Nah ini sorry, jadinya outputnya sama CRS. Nah ini jadi ini HSP, ini CIE, ini YCBCR. Nah ini kalian lakukan clustering ke masing-masing gambarnya, bandingkan hasilnya dan berikan penjelasan perbedaannya ya. Lalu untuk pembagian kedua, buat script program untuk segmentasi citra dengan K-means clustering dengan jumlah K tertentu berdasarkan fitur color texture keyboard yang diperoleh dari channel hue pada ruang warna HSP dan channel saturation pada ruang warna HSP. Bandingkan sini. Jadi yang di input sini itu image-nya kita menggunakan rumus ini, gabur ini yang ada ini. Gunakan ini untuk clusteringnya, nanti K-nya bisa kalian tes beda lah, bebas. Kita copy, tapi copy-nya kita jadikan HSP ini. Lalu untuk mencari bagian who HSP kan, nah, di sini copy HSP yes. Nah untuk mencari warna hue-nya kalian bisa langsung saja ke HSP bukan ya HS bener sih, buka kurung ketik 2, ketik 2,1 di sini. Ini. Jadi kalau misalnya kita lihat A yang asli, ini kan 3. Nah ini titik koma 1. Ini kan terdiri dari HSP yaitu hue, saturation, V-nya lupa. Jadi di sini untuk 0,1 ini untuk mengambil hue-nya, 0,2 itu untuk mengambil S-nya saturation, dan 3 untuk mengambil V-nya. Jadi di sini kalian langsung saja contohnya Kobe, lalu langsung jalankan sisanya saja, misalnya 3 plus n times 3. Berarti jalannya langsung 3, langsung yang hue saja. Video kedua. Nah ini setelah dijalankan L-nya. Lupa perlu interpolasi tentang kedua HSP dan channel saturation. Itu kabur. Ya.
habis begitu. Lalu dikasih ambil fitur gabornya. Sekian penjelasan pertemuan 3 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.